Nah, hari ini jam 12:05 mau ada acara pertemuan dengan Pak Konjen RI di tempatnya. Ramai malam minggu. Apa? Pak Konjennya. Staf saya mempersiapkan dulu beberapa tes 1, 2, 3. Kita bisa datang di sini. Kalau kita juga ada kegiatan dari bos kita masing-masing mungkin ya, kita juga nggak mungkin juga datang ke sini. Oleh karena itu, dengan izinnya saya mengucapkan syukur ya berkat teman-teman semua ya, saudara-saudara saya yang hadir pada hari ini dengan rasa kebangsaan yang tinggi ya. Kita merah putih ya. Di Vietnam kita merah putih. Nah, oleh karena itu saya bangga
dengan bangsa saya, bangsa pejuang, dimanapun juga, ya, saudara-saudara saya menyediakan waktunya untuk berkumpul dan menyatakan bahwa kita adalah satu. Satu disakiti, semua terasa, ya. Jadi oleh karena itu saya datang di sini sebagai wakil negara yang dipercayakan oleh Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan hal-hal tukar pikiran yang dimana kita memerlukan itu, ya. Di dalam progres kita sehari-hari mungkin ada hal-hal yang penting untuk di-share. Karena sebagai keluarga besar nggak mungkin kita bisa tahu semua kalau tidak ada yang melaporkan atau memberitahu kepada tokoh-tokoh atau yang bisa membantu. Perlu saya sampaikan di sini, ya, saya sudah 2,5 tahun di wilayah kerja KJRI HCMC. Wilayah saya ada di 23 provinsi, mulai dari Lamdong di tengah sampai ke selatan Kamau, sampai Pulau Fukok, itu wilayah saya, ya. Itu sudah saya jelajahi semua, ya. Orang partainya, tentaranya, ya, intelijennya, semuanya saya temenin, ya. Jadi sampai saya adalah beberapa kali diundang, hanya satu-satunya konsul jenderal Republik Indonesia yang diundang tanpa ada kecuali konsul jenderal yang lain, padahal juga punya sejarah dengan Vietnam, tapi Indonesia yang diundang. Contohnya apa? Veteran perang yang di Gucci kemarin, itu saya satu-satunya konsul jenderal yang diundang. Dan saya yang memberi kado-kado kepada veteran perangnya yang membentuk Vietnam Utara dan Selatan. Nah, saya sekarang berpikir, kalau kita sudah satu keluarga, artinya kita mau membela kepentingan kita bersama. Kemarin ada warga kita yang membawa uang di airport, ya, melebihi 5.000 US dollar, tertangkap oleh imigrasi dan langsung dihukum, mau dipenjara. Bahkan dendanya sampai 200 juta dong, ya. Jadi tidak main-main, ya. Kalau teman-teman bergerak sendiri tanpa aturan, itu ada orang-orang yang mengawasi kita semua, ya. Kalau kita tadinya pelit hanya mengeluarkan uang 100 dolar aja untuk transfer pakai Western Union, kita harus bayar 4.000 dolar. Karena waktu itu dia membawa 14.000 US dollar, hampir 3 kali lipatnya, ya, yang diperkenankan. Nah, oleh karena itu saya menghimbau semuanya, jangan kita melakukan kesalahan sedikit pun karena kita ingin menghemat 100 sampai 200 dolar. Tapi akibatnya, ya, hilang semua. Yang di bawah 14.000 itu dia kena denda, akhirnya kemarin harusnya 200 juta. Saya perjuangkan di pengadilan. Saya bilang dia udah berapa kali masuk, ternyata dia sudah 315 kali masuk ke Vietnam. Ya, walaupun saya bilang tidak perlu dicontoh, ya, sifatnya dia main judi di Kamboja, dia main judi di Vietnam, tapi dia punya istri orang Vietnam, ya. Ternyata dia juga punya kapal 6 di Vietnam dan pendapatannya lumayan 1 bulannya. Artinya uangnya sih nggak terlalu penting bagi dia. Tapi kalau dia sisihkan saja, dia tidak bawa 14.000, ya, mungkin dia nggak kena denda, ya, atau dia transfer aja. Tapi dia lupa waktu itu bapaknya umur 80 tahun itu terkena COVID di Indonesia. Jadi bingung, dia pergi ke airport, dia lupa, rupanya dia udah siapkan 14.000 di sini. Nah, ini tolong teman-teman, kelihatannya seperti kecil, ya, persoalannya, tapi satu, mempermalukan kita masuk koran, kemudian juga diproses di kepolisian. Nah, ini akhirnya saya juga turun, ya. Saya panggil pengacaranya, saya katakan apa yang akan kamu bela di pengadilan. Kalau kamu mau ngambil jalan tengah, mau cari muka di pengadilan untuk seolah pro negara kamu, saya akan bilang sama kamu, kamu berhenti jadi pengacara. Karena warga saya akan membayar kamu. Membayarnya nggak gampang, itu 4 juta. Atau kalau bisa hindari koper-koper yang punya resleting.
Kalau punya resleting itu saya pernah melakukan operasi intelijen ya. Saya ini dulu pernah jadi tentara, pernah jadi macam-macam juga ya. Nah, saya pernah mengawal 4 presiden kita. Nah, oleh karena itu saya tahu betul resleting itu paling gampang saya buka. Dalam hitungan 5 menit saya tutup lagi. Di dalamnya bisa saya masukin apa aja kalau saya mau nangkep orang. Nah, oleh karena itu tolong kalau bisa hindari beli koper yang tertutup. Sekarang banyak ya. Kemarin ada sale tuh di Crescent Mall ya. Itu tadinya harganya 5 juta jadi 2,5 juta, 50%. Jadi kalau musim-musim sekarang banyak menjelang ini diskon-diskon nih. Carilah koper yang mengamankan kita semua. Karena nggak tahu kita siapa yang berbuat, di mana dia. Jadi rata-rata orang kena tipu karena kecerobohannya sendiri dan orang bisa memasukkan kalau dia mau dikerjain gampang. Ya. Jadi tolong kita hindari yang pakai zip atau pakai gembok 2, apalagi kalau satu ya ibarat kata monggo, masukin apa ya kita kecolongan, habis tuh kita karir kita, family kita, semuanya ya untuk masa depan kita. Itu salah satu kecil contoh dari KJRI kita membela warga negara kita sampai ke ujung, sampai perusahaan apapun yang berhadapan dengan pemberantasan ini kita lapor langsung ke presiden kita. Pada saat presiden kita datang tahun 2018 ada beberapa perusahaan-perusahaan kita yang mengenai pajak segala macam kita selesaikan. Ya kalau udah level tinggi ya kita sama-sama negara yang bersahabat sejak kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Jadi Presiden Soekarno sama Presiden Ho Chi Minh adalah berteman dekat untuk apa? Untuk melawan penjajah pada saat zaman itu. Nah, itulah yang saya kobarkan semangatnya kembali karena kita adalah generasi penerusnya. Gak semua orang tahu. Nah, saya yang menyambut Presiden Vietnam tahun 2002 ketika Presiden Ibu Megawati jadi Presiden 2002. Nah, Presiden Tran Duc Long, His Excellency Tran Duc Long datang ke Indonesia. Saya mengatur tempat duduknya di mana, ngomongnya gimana, saya ada di ruang itu. Jadi saya adalah pelaku sejarah kedua bangsa, bagaimana besarnya Vietnam, bagaimana kita mendukung Vietnam masuk. Oke, saya kasih perkenalan Binjeng dulu pertama. Terus yang kedua, Dong Nai. Wah, ini hampir satu sama nih kenapanya. Hebat nih, terjadi penyerangan dari Dong Nai ya. Wah, hebat-hebat. Kemarin main badminton juga nggak Dong Nai? Nah itu, jadi merah putihnya kelihatan di situ ya. Nah, nanti sekarang saya coba ingin kenal satu-satu dulu namanya, terus dari perusahaan mana, dan sudah berapa tahun di sini. Singkat saja, tapi ini membuat saya jadi senang. Ya, silakan berdiri, kenalkan, yang keras ya, supaya yang lain dengar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk saya. Ingin memperkenalkan diri. Betulnya saya sudah lama di sini, mungkin banyak yang sudah kenal, tapi ada juga yang belum, kalau yang masih baru. Nama saya Sulianto, namanya Jawa tapi orangnya Sunda. Saya kelahiran Sunda, Tangerang. Saya berada di Vietnam kurang lebih 20 tahun. Baru 20 tahun. Insyaallah, Bu. Selanjutnya saya kerja di perusahaan Sungyun Pina dari tahun 2000 sampai sekarang. Setelah itu status saya ya sudah tahu lah. Ya itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nyarudi. Saya datang ke sini tahun 2004, jadi sudah berjalan 16 tahun. Saya di perusahaan mainan Vietnam bergerak di bidang otomotif perusahaan depan. Singkat saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Ibu Kakak Jerry. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di tempat yang sama seperti yang terdahulu ya. Kenalkan, nama saya Pak Ujang Hairudin. Saya bekerja di pabrik di bidang sepatu.
bersama dengan Pak Yanto. Mungkin yang lain sudah kenal dan yang belum kenal kenalkan saja. Bapak, saya Yohanes Martinus. Saya kerja di perusahaan cat Alkana, itu dari Propan, itu dari Indonesia juga. Saya di sini sudah dari 2010, 10 tahun kurang lebih. Gitu. Terima kasih. Masyarakat Indonesia, nama saya Artiatna, biasa dipanggil Arti. Saya kerja di Alkana Vietnam kurang lebih 9 tahun, baru 9 tahun. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ricky. Saya kerja di Alkana Vietnam baru 2 tahun. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rumden beserta staf KCRI. Perkenalkan, nama saya Wahan. Saya bekerja di Kongpi Alkana Vietnam. Saya sudah bekerja di Alkana Vietnam 9 tahun. Terima kasih. Salam kenal. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya waktu tadi Bapak serukan untuk siapa yang dari Benjeng kemudian Dongnai. Saya tidak mengacungkan diri karena saya dari Cuci, Pak. Untuk teman-teman sekalian, salam kenal semuanya. Nama saya Yayan Sofian. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ke-9 bekerja di Samho Vietnam, sama di industri sepatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Demis Togas. Saya di Kuci, di pabrik Samho di sepatu. Dan saya di sini sebenarnya sudah 3 kali ya saya ke Vietnam, dari 2005, 2009, dan 2015 sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pokoknya. Nama saya Anwar Marino. Mungkin sudah tahu nama saya Anwar. Saya tinggal di Guci, di PT Samho. Bekerja sudah 3,7 bulan. 3,7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya sudah bekerja di sini sudah 12 tahun dari Binjang, pabrik Petresi. Waalaikumsalam. Nama saya Iwan Darmawan. Saya bekerja di PT SKX Binjang. Lebih kurang saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Mungkin itu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kakaknya minta startnya. Perkenalkan, nama saya Rosadi. Saya bekerja di PT SKX kurang lebih 6 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko, bekerja di Kongpi Alkana Dongnai. Cukup sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih atas itu. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyana, bekerja di Sungguh dengan 6 teman yang lain. Saya masih yang paling baru, jadi baru sekitar 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nano Finaliana dari Kira Binjel. Saya sudah dari 2006, 14 tahun, Pak. Terima kasih. Selamat siang para Bapak Konjen yang saya hormati beserta stafnya dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bagus dari Dongnai, bekerja di Huasung Vina baru 11 bulan.
Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Jaya Siahaan. Saya bekerja di Hooker Furniture Corporation dari Virginia. Saya di sini hampir 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati, nama saya Suwarto dari Guci. Saat ini bekerja di Samho kurang lebih 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Konjen beserta Ibu dan staf KJRI semua. Perkenalkan, nama saya Gianta Purnama. Sering-sering salah dengan Pak Yanto, karena panggilan saya Yanta. Padahal saya asli Solo, Pak. Tapi panggilannya Yanta, harusnya Yanto. Sama persis dengan Pak Yanto semuanya. Alhamdulillah saya di sini sudah 16 tahun, Pak. Terima kasih. Nama saya Wisnu. Dulu saya pernah bekerja di Argentina selama 7 tahun. Terus sempat pulang, kembali ke sini lagi. Sekarang di Sambo di Guci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang dari tempat saya perkenalan. Nama saya Yanto. Saya bekerja di Dongai. Sudah hampir 6 tahun. Terima kasih. Lanjut. Bekerja di perusahaan Wasem Bina. Bekerja hampir selama 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rudi. Ini kurang lebih 5 tahun dari tahun 15 tahun. Dan saya bekerja di pabrik sepatu seperti semua dari Donggol. Perkenalkan, nama saya Wahyu Betul. Saya bekerja di Tongki Wasempina. Saya bekerja di sini sudah 3 tahun. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi dari PT Wasempina. Saya bekerja sekitar 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Konjen, Ibu dan staf. Perkenalkan, nama saya Ari Widodo di Dongai. Saya kerja di Wasung Pina bareng semua teman-teman. Kita 5 tahun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Konjen, selamat siang rekan-rekan semua. Nama saya Yansa. Saya bekerja di PT Wasung Pina. Saya bekerja di sini hampir 9 bulan. Terima kasih. Nama saya Konjen, Ibu dan staf KJRI. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat Sumarna. Bekerja di PT Wasung Pina Dongai dan baru bekerja 2 tahun. Terima kasih. Saya bekerja di PT Wasung Pina sudah 1 tahun kurang 7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Trihartono. Saya kerja di Wasung Pina 3 tahun kurang 2 bulan. Selamat siang Pak Konjen. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya alhamdulillah sudah bekerja di sini selama kurang lebih 8 bulan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Endriadi. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya di Riau ya, di daerah Duri. Saya bekerja di Kompi Wasung baru 1 tahun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Konjen, beserta Ibu, beserta staf. Nama saya Zen Mariono. Saya dari Domne, bekerja di perusahaan sepatu Basung. Saya bekerja di sini hampir 6 tahun. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Konjen, Ibu, serta staf, serta teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Ridho Indrayana. Saya sejak dari akhir tahun 2009, Desember 2009, telah bekerja di Wasung Pina. Kediaman saya di Bogor, di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bermaksud Bapak Konjen, Ibu dan staf, rekan teman. Bekerja di Wasung Pina, kurang lebih saya bekerja 9 bulan Pak. Kebetulan tetap saya kebetulan terakhir istilah juga semoga cepat pulang karena ada beberapa tempat saya Pak di Indonesia sering lagi tenar sekarang namanya Bilya Pak, tahu apa ini? Iya, ini kan saya kenalan dari Pak untuk merokok. Shalom, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara semua. Saya Hartono, bekerja di Wasung Pina hampir 3 tahun. Terima kasih. Selamat siang Pak Konjen dan staf dari KJRI. Nama saya Gunawan. Saya dari perusahaan Indonesia Alkana Vietnam, produsen cat. Saya di sini satu paket sama istri sama 2 anak. Ya, istri saya Lulu, anak saya 2 sekolah di sini, Cila dan Clara. Saya udah 3 tahun di Vietnam. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang semua, Bapak Konjen, Ibu, beserta staf dan semua rekan-rekan Masindo. Perkenalkan, nama saya Maria Simanjuntak. Saya sudah 20 tahun sama dengan Pak Yanto, tapi lebih lama di Benjung, lebih suka Benjung sekitar 15. Saya saat ini ngajar, tapi karena COVID saya mengundurkan diri, berhenti dulu. Tapi ya ada yang masih terus, tapi saya mengundurkan diri. Dulu saya marketing sales di Dynam, juga di FPT. Tapi FPT cuma sebentar, Dynam saya agak 2 tahun. Boleh tahu Bu, ngajar apa Bu? Bahasa Inggris Pak, untuk anak-anak TK sama tempat kursus. Hanya anak-anak kecil aja, saya suka anak-anak kecil. Ya, itu aja, terima kasih. Saya tinggal di Benjung tapi di Tuyumut. Jadi jauh dari Pak Yanto. Nggak ada orang Indonesia di Tuyumut, cuma saya sendiri. Mana ada loh Tuyumut? Indonesia semua yang ada di biasa jadi saya Diana Sandra, saya berdomisili di Habitat. Kira-kira apa yang disenanginya juga sehingga kita bisa berkelanjutan. Ya. Kalau mau membagi ilmunya kepada bangsa lain, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Itu kan dianjurkan. Tapi jangan cepat-cepat, nanti kita diusir. Iya kan? Harus punya strategi dong. Kalau kita cepat-cepat semuanya habis, ya kamu boleh bagus, ya. Tapi kedekatan ini kadang-kadang rahasia Tuhan, ya.
Jadi saya juga banyak mengalami hidup saya yang luar biasa dan aneh-aneh. Kalau saya bikin buku mungkin menarik juga ya untuk dibaca. Karena saya dulu pernah diserang Khmer Merah sampai 200 orang, tentara saya hanya 15. Tapi saya ajaib, tiba-tiba lolos, dikasih hujan lebat, pakai petir. Nah, kalau di budaya Khmer Merah itu yang membunuh 1,5 juta orang, ketika itu saya mewakili PBB, mereka mundur. Karena apa? Dianggap curse itu kutukan. Jadi kalau mereka maju meringsek pasukan saya, waktu itu saya tidak tembak lagi, karena saya juga nggak mau menyerah. Nah, tiba-tiba bantuan Tuhan datang, dikasih badai, tiba-tiba dia mundur, karena kalau dia bertempur dia tertutup, dan saya selamat. Ya, mungkin saya nggak di sini berdirinya kalau saya nggak selamat. Nah, disitulah pertolongan ajaib itu. Jadi bukan tidak mungkin, bapak-bapak semua di sini ada tangan-tangan ajaib. Kalau ajaibnya sendiri juga mau berbagi, ya, yang 20 tahun ini. Jadi jangan pelit kalau seandainya ada yang datang pakai WA, Bang, Kang, Mas, tolonglah saya kira-kira menghadapi bos begini. Nah, kasih tahu tuh caranya biar kita bisa bantu. Ya, tepuk tangan kita semua ya. Oke, bagus. Dan saya sedikit memberi masukan ya kepada teman-teman yang sukses kemarin badminton ya. Siapa kalau boleh saya tahu namanya, siapa juaranya? Siapa coba? Berdiri coba. Di final ngalahin siapa? Romo ada nggak? Nggak ada ya? Romo Blesius atau siapa? Romo Maxi. Oke. Terus yang juara 2 Romo berarti ya. Kemudian juara 3 siapa? Wah, dari Dongnai dua-duanya. Ini Binjeng, nggak ada Binjeng. Iya, tapi Binjeng nggak ada ya. Binjeng siapa? Juara berapa tuh? 1 sama saya. Oh, pasangan. Jadi double ya. Oh, jadi Binjeng Dongnai. Wah, diundi, bagus sekali ya. Jadi saya terus terang aja, selamat kepada panitia. Tapi sayang, KJRI-nya nggak diundang. Ya, itu sebaiknya KJRI dilibatkan, ya. Karena kalau disupport oleh KJRI tambah bagus lagi, ya. Jadi tambah kuat lagi persatuan kita, ya. Jadi apa yang ada di sini KJRI harus tahu. Dan supaya dikasih tahu ya harus disebarkan. Karena kalau kita mau eksklusif, Bang, saya juga bisa eksklusif nanti. Datang ke paspor saya, udah mending lama-lama itu. Ya, ini kita bercanda ya. Tapi yang saya inginkan di sini adalah kebersamaan. Kenapa bangsa kita dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu? Kenapa? Karena ada rasa kebanggaan. Coba kalau kita hanya Kalimantan aja, tanpa kita perlukan orang Kalimantan, anak Jawa aja, apa bisa kita jadi NKRI yang kuat? No, kita perlu semuanya, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang memecah belah kalian, ya, tolong, itu adalah pengkhianat bangsa. Di Jepang itu dibunuh, di Turki itu dibunuh, ya, karena pengkhianat, nggak mungkin hidup. Penghidupan orang-orang pengkhianat itu yang menghancurkan negara kita. Jadi kalau kita mau bertempur, ya, bagaimana bangsa ini melawan bangsa yang besar, China, Prancis, Amerika. Itu 3 anggota Dewan Keamanan PBB dia taklukkan. Padahal orang ini kurus-kurus. Saya ketemu, udah tua semua kemarin. Saya megang tangannya, ini rupanya yang pernah membunuh 3-4 orang Amerika dulu. Yang badannya gede-gede, yang kegampar sekali gitu ya, kita juga udah pingsan mungkin ya, dikenalkan. Tapi dia membunuh dengan cara pelan. Paku ditaruh semua, dia masuk, teriak, seluruh pasukan komandonya yang besar-besar itu takut. Kenapa? Temannya mati pelan-pelan, menjerit, terus baru dicabut nyawanya. Turun semua moral pasukannya. Itulah orang yang cerdik. Bagaimana membunuh yang besar-besar sampai takut. Nah, itulah namanya perang gerilya. Nah, perang gerilya Yvette belajar dari perang gerilya Jenderal Nasution, di mana bukunya itu dia belajar dari situ. Tapi dia kembangkan dengan ahli-ahli prep-nya. Prep itu ahli untuk menjebak. Ya.
Jadi kita belajar dari bangsa ini yang udah. Sekarang kita lihat ekonominya luar biasa. Udah 40 tahun tertinggal dari kita, dia mengejar. Jadi kalau nih angkatan milenial yang baru-baru ini, kalau kita tidak bangkit, nggak bersatu, bangsa kita pecah seperti Uni Soviet. Ya, jadi oleh karena itu, mari kita bersatu, ya, jangan mudah provokasi. Kita di sini merah putih. Setuju? Oke, salam merah putih. Terima kasih. Sekarang saya kenalkan tim saya sebelum kita makan. Silakan berdiri, Bu Eli. Bu Eli adalah bagian keuangan saya yang membayar makanan kita hari ini. Kemudian ini ada Mas Franky. Mas Franky yang urusannya paspor. Tadi ada yang 4 kali tukar paspor, pasti ketemu Mas Franky. Ya, kalau nggak ketemu Mas Franky, paspornya nggak akan diperpanjang. Oke. Lanjut lagi Mas Susilo. Nah, Mas Susilo ini adalah jago hitung-hitungannya, membantu Bu Eli. Berapa yang dimakan, berapa menunya Pak Susilo yang hitung-hitung. Terus ada lagi Ujang, mana Ujang? Orang Ciamis nih, ini ajudan saya nih, saya Sri. Ya, dan Ciamis, Ujang baru gabung dia. Terus siapa lagi? Ada lagi. Nah, oh ya Merlin juga staf saya. Dan ini mantan pacar saya. Ya. Nanti ada orang Palembang, ini orang Palembang nih. Ya, begitu dulu. Oke ya, kalau saya campur, ada Bogor, ada Aceh, ada Sumatera Baratnya. Tapi besar di Bogor semuanya, ya. Jadi tapi tetap saya merah putih, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan bersama dengan lezatnya. Jangan sampai ketulangan, karena saya tidak mau nanti ada yang ke dokter. Tapi terus terang kita harus bersyukur kita bisa ketemu. Dan nanti akan dibagikan ada 37 box, mungkin dijumlahkan berapa, nanti dibagikan masing-masing berapa, ya. Tolong berapa 37 dibagi yang hadir sekarang berapa? Yang hadir 47 ada nggak ini? Satu meja berapa nih? 8 kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali 8, 5, 6. Ya. Jadi 37 box isinya 40. Jadi 1000 berapa? 1480 dibagi 57 orang. Coba hasilnya berapa? Tolong nanti dibagi oleh teman-teman. Saya kira mungkin kalau yang ikhlas silakan bagi teman yang lain. Tapi ini ada rasa kepedulian kita terhadap Beli. Tentu kepedulian saya tidak hanya di sini. Kita sampai ke Tainit, ke daerah-daerah konsentrasi WNI kita yang lain. Dan kemarin ada juga yang meninggal di laut. Kapalnya karam dan hilang satu penumpangnya, dan kakaknya berhasil selamat tapi adanya yang pertama kali diajak tapi meninggal. Dan juga ada pelaut kita yang lain juga meninggal di kapal karena sakit, juga meninggal, dan kita kuburkan di sini dengan izin keluarganya. Jadi semuanya kita awasi dan kita lindungi warga kita di sini, dan tidak ada yang lolos dari pengamatan saya. Oleh karena itu nanti tolong tokoh-tokohnya di sini yang di meja membentuk tim yang sebelum pulang mungkin sudah membagi dongeng berapa, bunjang berapa. Ini mungkin tidak seberapa nilainya, tapi ada rasa saya sayang kepada warga negara saya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
lagi sama vitaminnya satu. Ini coba rata-rata aja satu-satu dulu. Oke. Agak jauhan atuh. Agak jauhan ya. Oh, video. Video Oke. Agak jauhan nanti supaya double semua teman-teman. Oke. Bukan kita berdua. 1, 2. Oke, gantian sekarang dari Bijor. Agak jauhan. 1, 2. Cuci. Oke, 1, 2. Ya, makasih semua ya. Makasih sudah datang semua nih. Terima kasih, Bu ya. Makasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, ya. Makasih, Pak. Halaman mana?